Banyak masyarakat terisolir yang bertanya kapan desa kami bisa terang. Dan potokannya pasti kepada Pemda tingkat kabupaten. Bersabar, masih dalam proses. Kalimat itu memang dianggap sebagai senjata pamungkas dalam narasi tipu-tipu untuk menenangkan hati bagi mereka yang berharap. Damn! Tapi secara politis kalau bukan kalimat itu yang diungkapkan, mau apa lagi? Mari kita beda satu-satu. PLN dan Pemda serta segenap regulasinya. 1. Perusahaan Listrik Negara atau PLN merupakan salah satu perusahaan listrik milik negara yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir sebagai Menteri Badan Usaha milik negara, termasuk di dalamnya adalah PT PAL, PT Pindad, PT Pertamina, dan masih banyak lagi anak perusahaan lain yang berada dalam naungan BUMN yang dipimpin oleh Menteri Erick Thohir. Presiden, Menteri BUMN, Direktur Utama PLN, unit induk PLN tingkat wilayah seluruh Indonesia, serta daerah, kabupaten saling berkoordinasi untuk menciptakan keuntungan yang besar dan disumbangkan kepada negara sebagai pendapatan negara yang bersifat non-pajak. Kalau bicara perusahaan, ya pasti orientasinya bicara bisnis. Nah, kalau sudah bisnis, pasti bicara analisis keuntungan dan kerugian dalam suatu usaha tersebut. Lalu bagaimana dengan Pemda tingkat kabupaten? Sebagai contoh ya, di Kabupaten Sumba Tengah terdapat 11 prioritas pembangunan daerah. Sangat jelas bahwa tidak ada yang berhubungan dengan listrik di situ. Memang pemerintah daerah punya kewenangan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang berada pada kategori kurang mampu atau prasejahtera, dan itu dibuktikan dalam data di TKS. Bupati tidak bisa perintahkan pimpinan PLN untuk membangun jaringan listrik di wilayahnya, tapi mempunyai kewenangan untuk berkoordinasi dan meminta PLN untuk kemudian membangun jaringan listrik di wilayahnya. Karena tidak ada anggaran yang bersumber dari APBD kabupaten untuk membangun jaringan listrik yang diberikan kepada PLN yang mendukung operasional pembangunan jaringan listrik. Ingat, PLN BUMN bukan BUMD atau badan usaha milik daerah. Sebagai contoh, kalau BUMD tingkat provinsi NTT, ya seperti Bank NTT yang bergerak di bidang jasa keuangan, atau PT Flobamor yang bergerak di bidang perkapalan, peternakan, perikanan, rumput laut, dan budidaya kelor. Oke, pada intinya tidak ada anggaran yang bersumber dari APBD kabupaten untuk pengadaan barang atau jasa yang menunjang operasional pembangunan jaringan listrik PLN. Kalau itu dipaksakan oleh bupati, maka harus siap berurusan dengan hukum karena jelas itu melanggar aturan. Tidak ada peraturan presiden, Permendagri, atau peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengizinkan penggunaan APBD kabupaten untuk pengadaan barang atau jasa yang mendukung kegiatan operasional PLN. Jadi sumber anggaran pembangunan jaringan listrik PLN adalah murni anggaran PLN. Yang kalau bupati meminta PLN untuk membangun jaringan listrik, bisa saja PLN bilang, mohon maaf Pak Bupati, anggaran PLN belum cukup untuk pengadaan barang pembangunan jaringan listrik. Memang sih ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 81 ayat 1 sampai 4 mengizinkan untuk penggunaan APBD untuk memberi pinjaman kepada BUMN, termasuk di dalamnya adalah PLN. Tapi saya rasa itu cukup sulit untuk dilakukan karena mesti melalui mekanisme yang sangat panjang. Ada peraturan Presiden nomor 4 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Di situ mengatur tentang pinjaman pemerintah untuk pinjaman lunak kepada BUMN atau PLN, dan segala bunganya diatur sesuai mekanismenya atau ketentuan dalam Bank Indonesia. Di situ sangat jelas.
Tapi sahabat kritis, apakah Anda tahu bahwa kunci desa terang adalah ada pada masyarakat itu sendiri? Melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2020 untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa dana desa bisa digunakan untuk program desa terang. Sebelumnya juga ada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 yang di dalamnya mengatur secara khusus tentang energi dan listrik. Sudah ada dasar regulasi, tinggal bagaimana masyarakat mengusulkan saja dalam forum Musrenbangdus, kemudian dilanjutkan dalam Musrenbangdes, minta persetujuan camat dan bupati. Kalau itu disepakati, tetapkan perdes tentang RKPDS dan perdes tentang APBDes, jadi sudah. Lalu apa programnya mungkin yang dilakukan melalui dana desa ini? Kalau rekomendasi Permendes Nomor 11 Tahun 2011 tentang prioritas penggunaan dana desa, desa bisa kerjasama dengan PLN untuk penggunaan jaringan listrik di pedesaan seperti yang dilakukan di 2 desa ini. Namun Perdes Nomor 14 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 sedikit berbeda dan lebih pada kemandirian desa di bidang energi dan listrik, dan mendorong BUMDes untuk menciptakan atau membuat program pembangkit listrik berbasis PLTA bagi desa yang mempunyai sumber daya alamnya mendukung seperti sungai yang mengalir setiap saat, atau menciptakan sumber energi terbarukan. Itu amanat daripada Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Lalu bagaimana dengan desa yang tidak mempunyai sungai, bisa memanfaatkan tenaga matahari seperti solar panel system atau yang kita kenal dengan lampu sehet. Tapi ini terdiri dari beberapa modul yang sistemnya terpusat dan dialirkan ke kampung-kampung dengan meteran khusus. Contohnya seperti on-grid solar home system. Tapi sahabat kritis, kalau hanya sekedar terang pada malam hari, saya kira semua masyarakat sudah menikmati dan dengan menggunakan lampu sen. Tapi kenapa masyarakat begitu rindunya akan listrik PLN yang mempunyai kekuatan atau daya yang besar? Ada apa? Jelas ini ada hubungannya dengan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan yang menggunakan bantuan pembangkit listrik dengan kekuatan yang besar, seperti aktivitas kegiatan UMKM, pedesaan, dan pembangunan ekonomi masyarakat lainnya. Contoh sederhana di bidang pertanian. Petani tidak lagi menyiram tanaman dengan cara manual. Namun, dengan bantuan teknologi, petani bisa saja bertani dengan lahan produksi yang sangat besar berhektar-hektar dengan tanaman hortikultura ataupun tanaman pangan, tanpa takut soal cara pengairannya. Kalau Anda jalan-jalan ke daerah yang tingkat perekonomiannya baik, itu jelas ada hubungannya dengan listrik. Karena itu, listrik merupakan fasilitas atau daya dukung daripada perekonomian daerah atau desa setempat. Kita memaksa petani untuk memasarkan hasil pertaniannya dengan cara online, apalagi di masa pandemi seperti ini. Pasti ada hubungannya dengan listrik dan jaringan internet. Jaringan internet yang baik pasti ada hubungannya dengan listrik sebagai daya dukungnya. Jadi semuanya saling terkait sebagai rantai sistem produksi dan ekonomi. Seperti itu sahabat kritis. Jadi pemerintah daerah tidak punya kewenangan secara penuh untuk mengatur segala macam kerja perusahaan listrik negara. Karena itu mereka punya sistem tersendiri sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi itulah sebabnya kenapa saya enggan berkomentar kepada siapapun orang yang meminta agar desanya teraliri pembangkit listrik yang berkekuatan besar seperti PLN begitu. Karena saya pun tahu regulasinya seperti apa. Jadi begitu teman-teman, mari kita jaga kesehatan. Salam dari saya, Sumbak, suara mahasiswa bajingan.